Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur subscribe di seluruh Nusantara, alhamdulillah wa syukurillah, kembali lagi kita berjumpa ya. Tentunya masih tetap di saluran channel YouTube Dimas Ali Satria, dan mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa saling saling sharing ya, saling tukar pendapat dan berbagi amalan yang baik. Tentunya semua ini merujuk dari para guru saya ya, para sepuh, para orang tua yang sudah lama tidak ada dan yang masih juga mudah-mudahan masih saya kunjungi dan konsultasi untuk perbaikan kedepannya. Mengenai session kali ini atau konten yang akan saya sampaikan kali ini adalah saya akan membahas tentang sebuah ilmu yang saya ijazahkan untuk Anda semua ya. Silahkan ada yang berminat boleh datang ke saya ya, beliau bisa konfirmasi ke saya, siapapun itu ya, tidak ada batasan lah dalam hal belajar. Cuma kalau masalah umur memang harus ada batasan, karena bagusnya atau baiknya matangnya orang yang belajar ilmu hikmah itu menurut guru saya sih minimal itu sudah 17 tahun ke atas lah, minimal ya. Jadi yang belum 17 tahun ya sebaiknya matakan dulu tentang ilmu agama Islam, tentang ibadah ya. Itu ya sedulur ya. Jadi jangan buru-buru belajar ilmu hikmah. Sedulur, insya Allah kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu yang saya ambil dari kitab induk ya, kitab induk Keramat Kesepuhan, nah, yaitu ilmu asma sir ya, asma sir. Jadi ilmu asma sir ini adalah ilmu yang bermacam khasiat, yang kuncinya juga praktis ya, cara penggunaannya juga sangat mudah, gampang lah, nggak memerlukan banyak bacaan gitu ya, hanya satu kunci ilmu, dan setelah itu bisa Anda gunakan untuk apapun ya. Sedulur semua, adapun manfaat dari asma sir adalah sebagai berikut, yaitu sebagai kunci ilmu metafisik, kemudian memudahkan menembus dimensi ruang dan waktu, meningkatkan kualitas spiritual pemiliknya, insting dan firasat meningkat ya, dikawal malaikat, pagar diri dari segala mara bahaya, menyempurnakan ilmu apapun yang sudah dimiliki, menembus dan membuka potensi diri, memunculkan berbagai daya linuih yang digunakan untuk berbagai macam keperluan keparanormalan seperti terawangan alam gaib ya, atau ESP ya, juga sebagai pendingin ilmu lain yang energinya panas. Jadi kalau punya ilmu yang panas, energinya akan didinginkan oleh asma sir ini. Kemudian mengisi energi gaib ke dalam suatu media ya, tasbih, batu, cincin ya, terus apalagi ya, semua yang bersifat yang bisa diisi lah, semua itu. Juga untuk menambah kemampuan suatu media ya, untuk melancarkan rezeki, untuk pengasihan, sebab jadi ya, atau sabdo dadi, terus putar mimpi dan lain-lain. Cara penggunaan ilmu ini sangat mudah dan gampang sekali. Nanti sesuai keperluan cukup baca 3 kali ya. Setiap mau kita ada keperluan baca 3 kali ya, atau 100 kali ya.
dan kalau ada hajat yang besar bisa dibaca lebih banyak lebih baik itu. Adapun untuk praktek, saat praktek di lapangan atau penggunaan ilmu ini atau asma sir ini, umpama yang pertama seperti untuk memasuki wilayah alam gaib ya, bisa untuk memasuki wilayah alam gaib. Nanti cara-caranya ada semua di sini ya, lengkap ya. Terus yang kedua juga untuk mempermudah menguasai segala ilmu. Jadi Anda belajar ilmu apapun, jika sudah menguasai atau memiliki ilmu asma sir ini, insya Allah mudah untuk menyerap ilmu yang lain. Begitu sedulur ya. Kemudian untuk menajamkan intuisi dan firasat atau menguatkan feeling. Jadi kalau kita ada pekerjaan atau ada sesuatu pemikiran yang dianggap susah, itu cepat ya ibaratnya, dipermudah untuk feelingnya, atau menentukan sesuatu, menentukan tindakan sesuatu itu cepat feelingnya gitu. Jadi nggak kebel, kalau kata orang tua saya sih dulu tuh kebel itu susah berpikir itu ya. Terus juga membangkitkan kecerdasan daya rohani spiritual ya. Jadi kecerdasan daya rohani kita ya, seperti saat kita membaca Al-Quran, memahami ilmu-ilmu syariat Islam, memahami ilmu-ilmu hikmah, semua itu lebih akan dipermudahkan ya, insya Allah itu ya, atas izin Allah. Kemudian juga untuk mencari kabar melalui mimpi. Jadi untuk mencari kabar melalui mimpi ini, Anda umpama pengen tahu kabarnya saudara ya, yang nggak tahu kemana gitu, HP nggak bisa dihubungi, semua alamat nggak tahu gitu kan, bisa diamalkan dengan asma sir ini. Nanti kita bisa tahu melalui mimpi ya. Atau kita pengen mengetahui usaha kita gitu kan, apa yang cocok, atau kita menentukan jodoh kita, atau menentukan jodoh orang lain gitu kan, atau menentukan apa saja yang berkaitan dengan yang belum kita ketahui ya, kita akan diberikan firasat melalui mimpi, seperti memilih antara A atau B gitu kan, seperti sholat istiqoroh itu ya. Jadi insya Allah ini jalurnya dari mimpi ini murni dari Allah, petunjuk dari Allah ya, bukan dari bangsa jin atau bangsa setan ya. Karena dengan keilmuan ini insya Allah, karena dari jalurnya jalur para guru yang sepuh, guru para kiai gitu kan, jadi sangat aman gitu kan, sangat bisa dipertanggungjawabkan masalah kebenarannya ya. Dan semua itu jalurnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan mimpi terus datangnya dari setan atau jin. Yang penting hati kita benar mengamalkannya ya, bersih gitu, yakin kepada Allah, doanya kepada Allah gitu sedulur ya. Kemudian untuk mengisi energi gaib dalam suatu benda, seperti mengisi tasbih ya, kita bisa diisi tasbih ini agar memiliki energi daya gaib gitu kan. Adapun nanti masalah fungsi kan otomatis lah ya, yang penting kita tasbih mau untuk jaga diri ya, untuk pagar diri ya, untuk perlindungan diri ya. Melalui media ini semua wasilahnya tetap mintanya kepada Allah kan gitu. Jadi bukan kita percaya pada bendanya ya. Itu kalau kita mengisi itu niatnya tetap kita kepada Allah, hanya ini sebagai benda yang sebagai transfer energi saja itu sedulur. Karena kita untuk mencapai sesuatu yang kesulit itu memang harus ada media ya. Kita mau pergi ke Surabaya, pergi ke Jakarta, kalau kita nggak punya media, hanya berdoa, apakah kita sampai ke Jakarta atau ke Surabaya? Nggak bisa. Maka kita butuh media, maka kita ditransfer, dalam arti mentransfer tenaganya melalui mesin gitu kan, mesin dijalankan melalui mobil kan gitu, atau melalui kereta ya, semua yang berkaitan dengan transportasi itu namanya media, seperti itu tetap ya. Jadi semua dijalankan atas izin Allah ya. Jadi nggak ada yang sesuatu itu yang instan ya, instan dalam arti kita hanya berdoa saja, nggak ada wasilah, nggak ada media ya, nggak bisa. Demikian sedulur. Kemudian untuk keselamatan di darat, laut dan udara ya, untuk dalam perjalanan darat, mau mobil, kereta gitu kan, motor
atau di udara, pesawat terbang, di laut, kapal laut. Kemudian bisa juga untuk apa namanya nih, pahit lidah. Terus mendapatkan pusaka dari alam gaib. Nah, ini mendapatkan pusaka dari alam gaib ini ada caranya. Bisa nanti datangi ke lokasi. Kalau kita sudah kuat energinya, dideteksi, kalau ada kita baca kuncinya, nanti juga muncul. Bisa juga untuk mengetahui di mana adanya pusaka, kita juga bisa lewat mimpi. Nanti kita baca kuncinya khusus ya, kita tidur, nanti dalam mimpi itu dikasih tahu di situ ada pusakanya. Nah, baru nanti kita bisa datangi lokasi, kita baca kunci ilmunya, terus menerus. Nanti biasanya muncul, kalau dari pohonnya jatuh, kalau dari bawah tanah ya nanti muncul, biasanya ada seberkas cahaya apa gitu. Itu biasanya dilakukan kalau kita sudah siap, sudah energinya sudah full dan sudah kuatlah mengamalkan ilmu ini ya. Jadi kalau yang pemula ya mungkin amalkan saja dulu, jangan buru-buru praktek yang sifatnya berat gitu ya, yang sifatnya memerlukan energi yang besar. Amalkan saja dulu, nanti juga kalau sudah siap juga akan jalan sendiri. Jadi banyak yang minta ilmu narik pusaka itu sebenarnya nggak perlu kita pengen narik pusaka, yang penting sudah punya ilmunya, jalankan terus, amalkan. Nah, kalau ada keperluan coba silakan praktek. Gagal 1 kali ya maklum, 2 kali 3 kali maklum, namanya juga orang praktek. Terus orang-orang spiritual yang ahli menarik pusaka, yang ahli mediumisasi itu belajar semua ya. Teman-teman itu ya begitu, harus semua ada praktek, ada belajar. Nggak serta-merta langsung diisi, langsung bisa semua, nggak bisa seperti itu. Maka nanti basic yang paling pertama kalau belajar ke saya itu adalah ilmu tenaga dalam dulu, tenaga dalam metafisiknya. Kalau sudah punya ilmu tenaga dalamnya, insya Allah ilmu yang lain enak bisa diikuti. Itu sedulur ya. Nanti untuk tenaga dalam nanti sedulur bisa lihat di ilmu tenaga dalam Tepas Melati, itu untuk pemula bagusnya demikian sedulur. Dan untuk khasiat-khasiat lainnya insya Allah masih banyak lagi ya sedulur. Tinggal Anda niatkan sesuai hajatnya apa, tinggal niatkan. Nanti untuk tata cara penggunaan, prakteknya semua ada ya, cara menggunakan ilmu prakteknya ada di panduan yang akan saya kirimkan jika Anda memesan ilmu Asma Sirri ini ya. Jadi yang berminat silahkan hubungi saya langsung ya, lewat WA saya yang sudah banyak di video itu ya. Jadi jangan ragu, jangan terpaksa dalam belajar ilmu apapun ya. Yang yakin, yang mantep ya. Jadi semua ada perjuangan, nggak ada yang sifatnya cuma-cuma itu. Segala sesuatu di dunia ini harus kita tempuh dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan biaya, dengan jiwa raga, semua dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan yang nanti berminat hubungi saya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.